Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Agatha di pembelajaran Matematika Peminatan. Kali ini Miss akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai distribusi binomial. Dan untuk video kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita, yaitu mengenai contoh soal distribusi binomial. Kalian sudah tidak sabar? Check it out! Di sini diketahui soalnya, yaitu dalam suatu tes peserta diminta mengerjakan 20 soal pilihan benar salah. Tentukan peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 15 soal. Nah, di sini perhatikan ya. Dari soal ada 20 soal. Lanjut di sini pilihannya benar dan salah. Dan yang akan kita cari yaitu peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 15 soal. Kita langsung saja masuk pada penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal distribusi binomial seperti ini, kita tentunya akan selesaikan dengan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama, yaitu menentukan nilai P, yang dimana di sini adalah peluang dari sukses, dan Q, yaitu dia peluang dari kejadian gagal. Untuk langkah yang pertama, kejadian yang diharapkan yaitu menjawab soal dengan benar. Dan pilihan jawaban ada dua, yaitu benar dan salah. Sehingga kita dapat peroleh untuk nilai P-nya sendiri yaitu adalah peluang dari kejadian sukses. Sehingga di sini peluang suksesnya yaitu menjawab soal dengan benar. Sehingga di sini kita dapatkan peluangnya yaitu 1/2. Lanjut untuk Q-nya atau peluang dari kejadian gagal. Karena kejadian suksesnya dia benar, otomatis untuk kejadian gagalnya yaitu kita anggap adalah soal yang salah. Sehingga di sini kita dapatkan peluangnya yaitu 1/2. Lanjut untuk langkah kedua. Yaitu menentukan banyak percobaan dan banyak kejadian yang diharapkan. Di sini terdapat jumlah soalnya yaitu 20, sehingga banyak percobaannya yaitu N sama dengan 20, dan yang diinginkan yaitu menjawab dengan benar 15 soal, sehingga banyak kejadian yang diharapkan yaitu X-nya sama dengan 15. Setelah kita menentukan banyak percobaan dan banyak kejadian, langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, menghitung peluang X kejadian yang diharapkan dari N percobaan. Nah, jadi di sini untuk peluang seorang peserta tes menjawab 20 soal dengan jawaban benar 15, kita dapat gunakan rumusnya seperti ini sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Sudah kita bahas yaitu mengenai distribusi binomial. Yaitu di sini fx sama dengan p, x sama dengan x, yang dimana b dalam kurung x, n, p sama dengan, kita juga dapat tuliskan di sini kombinasi dari nx dikali dengan p pangkat x dikali juga dengan q pangkat n dikurangi x. Nah, tadi sebelumnya dari langkah 1 dan langkah kedua, kita sudah dapatkan nilai P, nilai Q, nilai X, dan nilai N. Sehingga sekarang kita tinggal substitusikan saja menjadi C. N-nya di sini kita substitusikan 20, X-nya itu dia 15, dikali dengan P-nya itu untuk peluang kejadian suksesnya tadi kita dapatkan 1/2.
pangkat X, yaitu pangkat 15, dikali dengan Q, yaitu kejadian gagalnya. Tadi kita dapatkan setengah juga. Pangkat dari N kurang X berarti 20 dikurangi 15. Ini dia 20 faktorial per 15 faktorial dikali dengan 5 faktorial dikali dengan 1/2 pangkat 15 dikali dengan 1/2 pangkat 5. Nah, dengan bantuan kalkulator sehingga nanti kita dapatkan di sini hasilnya yaitu 0,0148. Selain nanti kita menentukan ini menggunakan kalkulator ataupun manual, kita juga dapat gunakan Microsoft Excel sebagai bantuan kita untuk menyelesaikan soal seperti ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja masuk pada Microsoft Excel. Setelah kita membuka Microsoft Excel, di sini kita dapat tuliskan yang akan kita gunakan, yaitu nilai dari banyak kejadiannya, X, yaitu 15. Lanjut N, yaitu banyak percobaannya, ada 20. Lanjut adalah kejadian suksesnya, yaitu 1/2 atau di sini kita tulis 0,5. Lanjut untuk yang di sini kita tuliskan rumus Excelnya, yaitu sama dengan binom. Nah, di sini sudah ada ya, binom.dis, itu artinya distribusi binomial. Jadi kita klik ini. Nah, di sini ada number ya. Untuk number ini kita tuliskan nilai X-nya, yaitu 15. Titik koma untuk trials ini kita masukkan banyak percobaannya, yaitu 20. Titik koma lagi dan probability-nya ini kita masukkan untuk kejadian suksesnya, yaitu 0,5. Dan untuk yang terakhir ini, kumulatif ini, di sini ada true dan ada false. Untuk true, di sini kita gunakan jika kita akan menentukan distribusi binomial kumulatif. Dan untuk yang false, kita gunakan jika kita menentukan distribusi binomial. Nah, karena di sini kita akan menentukan distribusi binomialnya saja, sehingga kita bisa ketikkan false. Nah, lanjut kita enter. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 0,014786. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi pada hasil yang telah kita peroleh tadi. Nah, di sini dia 0,0148. Jadi, untuk perhitungan secara manual ataupun kita hitung menggunakan Microsoft Excel, hasilnya sama ya. Nah, bagaimana semuanya dari contoh soal distribusi binomial, baik itu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, sampai kita menemukan hasilnya. Dan kita juga dapat menggunakan Microsoft Excel untuk mencari hasilnya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian dan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan penjelasan Miss dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.